ini. Bahan transparan pada permukaan tubuhnya ini menyelamatkannya dari racun yang meledak di atasnya. Dan setelah beberapa kali bersinggungan, ia menjadi kebal terhadap racun. Kini ia dapat hidup berdampingan dengan tumbuhan ini. Pernyataan bahwa penyamaran, perubahan bentuk, dan lusinan cara pertahanan lain muncul sebagai hasil pengalaman dari waktu ke waktu atau hasil kebetulan terlihat jauh dari logika atau akal sehat. Makhluk hidup yang tak memiliki akal atau logika ini dapat terus hidup karena adanya sistem biologis yang khusus diciptakan bagi mereka. Hanya Allah yang Maha Agung yang memberi mereka semua sifat istimewa ini dan menempatkan mereka di tempat mereka hidup. Dia menyatakan hal ini kepada kita dalam ayat Al-Quran. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Sejumlah makhluk laut harus dengan teratur dibersihkan dari organisme, jamur, atau parasit yang menempel di tubuhnya. Tapi mereka tak memiliki keahlian untuk melakukan tugas ini secara mandiri. Karenanya, mereka mencari bantuan dari makhluk lain. Sejenis makhluk laut yang biasanya menjadi mangsa dalam hitungan detik, berenang di sekitar ikan besar tanpa merasa terganggu, membersihkan parasit dan jamur dengan memakannya. Kedua pihak memperoleh manfaat dengan cara ini. Satu pihak mendapatkan makanan, dan yang lain dibersihkan dari organisme yang berbahaya. Bahkan, makhluk laut paling menakutkan seperti hiu atau paus raksasa merasa perlu dibersihkan dengan cara ini. Mereka membiarkan ikan-ikan kecil yang melakukan tugas ini berenang mengelilingi mereka dan bahkan memasuki mulut tanpa mencelakai mereka. Ikan mendekati mereka tanpa takut, yakin bahwa takkan ada bahaya yang menimpanya. Ikan duri kecil membersihkan parasit mematikan dari kulit ikan kampak berbintik. Selagi ikan berduri mengerjakan ini, ikan kampak berhati-hati untuk tak membuat gerakan yang menakutkannya. Ia membiarkan ikan duri menyelesaikan pekerjaannya, seolah terdapat kesepakatan di antara mereka. Dengan cara ini, ikan kampak mendapati tubuhnya dibersihkan, yang takkan mungkin dengan cara lain. Kebanyakan ikan karang hidup di dasar bebatuan karang dan memakan rumput laut. Tapi rumput laut bukan satu-satunya sumber makanan ikan ini. Ikan karang yang kita lihat ini sedang memakan jamur yang melekat pada tempurung penyu laut. Penyu laut yang berenang mengiringi ikan-ikan ini menunggu para ikan untuk menghampirinya. Begitulah, ikan karang melakukan pembersihan yang tak mampu dilakukan sendiri oleh penyu laut. Udang kecil transparan ini bertugas membersihkan organisme yang menempel pada sejumlah ikan. Ikan membiarkan udang berlalu lalang dalam mulutnya.
Ia bahkan membuka mulutnya untuk lebih memudahkan pekerjaan udang, dan ia menahannya tetap terbuka. Udang bahkan dapat bergerak bebas pada insang sensitif ikan dan membersihkan dari organisme-organisme yang ada dengan memakannya. Makhluk laut yang telah kita bicarakan sungguh tak menyadari keberadaan parasit pada tubuhnya. Andai pun mereka tahu, mereka tak memiliki akal untuk memahami bahwa parasit atau jamur atau organisme lain dapat membahayakan mereka. Bahkan jika kita anggap mereka tahu, bagaimana mereka tahu apa yang dilakukan untuk membersihkannya? Tapi makhluk-makhluk ini seolah tahu pasti kemana mereka harus pergi ketika membutuhkan pelayanan ini, dan ikan mana yang akan melakukannya. Karenanya, mereka menempuh perjalanan dalam air dan bertemu seolah ada janji sebelumnya dengan makhluk lain di tempat tertentu. Sampai di sini, tak menjadi masalah seberapa bahayanya mereka bagi ikan lain. Mereka tak pernah mencelakai ikan-ikan kecil ini. Bahkan sebaliknya, mereka berubah warna dan melakukan beragam cara agar mereka mau mendekatinya. Semua ini bukanlah perilaku yang mampu dikerjakan oleh makhluk sederhana ini secara sadar. Tidaklah terpikirkan oleh mereka agar saling memiliki pengertian di antara mereka secara sengaja. Makhluk-makhluk yang seolah bekerja sama secara sadar ini telah berperilaku sesuai dengan wahyu Allah, pemilik ilmu yang tak terbatas sejak keberadaan pertama kali mereka di muka bumi. Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi, bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Kehidupan sempurna dalam lautan ini yang tak diketahui kebanyakan manusia dipenuhi pelajaran bagi orang yang berakal dan berhati. Allah menampakkan kekuasaan, ilmu tak terbatas, dan karya seninya pada makhluk-makhluk ciptaannya. Teori evolusi yang dikemukakan pada abad ke-19 oleh seorang naturalis Charles Darwin menolak penciptaan. Teori tersebut mengatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini berevolusi dari satu bentuk ke bentuk lain melalui serangkaian peristiwa kebetulan.